Singkatnya, esok hari pun tiba. Jenderal Wan telah kembali dari berperang dan berhasil menghabisi para bandit yang mengganggu perbatasan negara. Setelah itu, Yuan direkomendasikan untuk menjabat sebagai Menteri Keadilan. Melihat bakat dan prestasinya, Kaisar menerimanya menjabat di Menteri Keadilan. Di malam harinya, Xiao Chang dipinta oleh permaisuri untuk mengambil barang-barang miliknya di rumah dan dipindahkan ke istana, sebab ia yang sudah bertunangan harus tinggal di istana. Xiao Chang lalu bertanya apakah ia boleh pulang ke rumah suatu saat nanti. Permaisuri menjawab, ia tentu saja boleh pulang ke rumahnya apabila rindu akan kedua orang tuanya. Hingga keesokan harinya, keluarga Chang yang sedang makan tiba-tiba didatangi oleh Ling Buyi dan hendak mengambil pakaian milik Xiao Chang untuk dipindahkan ke istana atas permintaan permaisuri. Ia pun ditunjukkan kamarnya. Dikira ingin mengambil pakaian milik Xiao Chang saja, namun ternyata semua barang-barangnya diangkut hingga tidak menyisakan satu barang pun di kamar Xiao Chang. Hal tersebut membuat ayah, ibu, beserta keluarga Xiao Chang sangat terkejut. Sementara itu, permaisuri menunjuk Xiao Chang untuk mengatur acara ulang tahunnya. Saat ini, negara mereka sedang krisis. Apabila mengadakan acara ulang tahunnya, takutnya menggunakan uang yang terlalu banyak. Maka dari itu, permaisuri mempercayakan kepada Xiao Chang untuk mengatur keuangan. Di sana Xiao Chang bersedia dan ia akan membuat acara, namun pengeluarannya seminim mungkin. Lu Li datang ke sana. Setelah mendengarkan itu semua, ia pun meminta ibunya untuk menyerahkan saja uang tersebut kepadanya dan ia akan mengatur acara ulang tahun ibunya itu. Namun sayang, permaisuri tidak mau karena ia sudah tahu betul Lu Li anaknya ini sangatlah boros. Bisa dipastikan Lu Li akan mengkorupsi uang itu. Ia lebih mempercayai Xiao Chang untuk mengaturnya. Lu Li yang kesal atas perkataan ibunya itu lalu pergi dari sana. Sesaat, permaisuri meminta Xiao Chang untuk mengantar Lu Li ke Seliryu dan juga menyampaikan pesan darinya bahwa permaisuri meminta tolong kepada Seliryu untuk mendidik Lu Li anaknya itu, sebab ia tidak terlalu tegas untuk mendidik seorang anak. Xiao Chang lalu segera pergi mengantar Lu Li, namun di tengah perjalanan, Lu Li dengan sengaja menyuruh pelayannya untuk menolak Xiao Chang hingga terjatuh ke sungai. Tidak hanya itu, pelayan tadi melempar ular ke sungai yang mengakibatkan Xiao Chang tergigit. Abangnya Lu Li melihat itu semua. Lu Li meminta abangnya untuk tutup mulut, apabila tidak ia tidak akan memberikan uang kepadanya. Abangnya yang penakut ini menuruti permintaan adiknya di sana. Saat di malam hari, Ling Buyi menghampiri Xiao Chang. Ia pun meminta maaf sebab seharian ini tidak menemuinya karena banyak urusan yang harus ia selesaikan. Sesaat, Xiao Chang menangis dan meminta untuk dipeluk erat-erat. Tentu saja Ling Buyi terkejut melihatnya seperti itu. Ia pun bertanya apa yang terjadi, namun Xiao Chang tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, pesta ulang tahun permaisuri dimulai. Semua orang pun memberikan selamat. Di sana, Ling Buyi memainkan kecapi, yang dimana ia tidak pernah melakukan itu. Dan permainan kecapi itu pertama kalinya Ling Buyi lakukan untuk merayakan ulang tahun permaisuri.
Lalu sesaat, Suwan, putra mahkota, melihat ada mantan kekasihnya di saat dulu sedang bersama suaminya. Mantan kekasih Suwan ini bernama Ling. Suaminya Ling bernama Liang. Mereka pun curi-curi pandang yang disadari oleh istrinya Suwan sendiri, yang begitu tidak menyukainya. Di sana, Ling Buyi bersama Xiao Chang sangat romantis. Bahkan, Xiao Chang tanpa segan-segan mencium pipinya, yang disaksikan oleh semua orang. Jitong, pelayan milik permaisuri, sangat cemburu melihatnya, karena sejak dulu ia sangat menyukai Ling Buyi. Sesaat, Luli merencanakan sesuatu hal. Ia pun meminta pelayannya untuk membisikkan sesuatu hal kepada abangnya di sana. Sebelumnya kita sebut saja nama abangnya ini Bambang. Oke, lanjut. Ternyata Bambang disuruh untuk berpura-pura mabuk dan mengganggu Xiao Chang yang berada di luar. Melihat hal itu, Xiao Chang segera menceburkannya ke sungai supaya ia sadar. Sementara di dalam, Jitong mendekati Ling Buyi. Ia berkata ingin minum arak bersamanya karena ia tahu tidak akan bisa menemuinya lagi sebab Ling Buyi akan segera menikah dengan Xiao Chang. Tak lama kemudian, pelayan milik Luli datang ke sana dan memfitnah bahwa Xiao Chang sedang berduaan dengan Bambang di dekat sungai. Sontak semua orang terkejut mendengarkannya dan segera pergi keluar. Saat semua orang keluar, Luli memainkan perannya dan menuduh Xiao Chang berselingkuh dengan Bambang, abangnya sendiri. Bambang yang difitnah oleh adiknya sendiri menjadi sangat kesal dan mengaku bahwa pelayan milik Luli yang menyuruhnya untuk keluar menemui Xiao Chang dan ia tidak sama sekali menggodanya. Luli memperlihatkan semua pelayannya. Saat dilihat, Bambang merasa heran sebab pelayan yang menyuruhnya tadi tidak berada di sana. Melihat kegaduhan itu, kaisar menjadi sangat marah. Selir Yu mencoba menenangkan sang kaisar dan melanjutkan masalah ini setelah acara ulang tahun permaisuri selesai. Akhirnya semua orang pun dipinta untuk kembali masuk ke dalam aula. Xiao Chang lalu mengaku bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Luli. Tentu saja Ling Buyi percaya kepadanya, dan pasti semuanya ini sudah direncanakan oleh Luli. Lalu saat di subuh hari, Xiao Chang secara diam-diam keluar dari kamarnya. Hingga pagi menjelang, ia pun menemui permaisuri untuk meminta izin pulang ke rumahnya sebentar. Permaisuri dan kaisar mengizinkannya untuk pulang. Tak lama kemudian, Luli datang ke sana. Dengan wajah penuh arang, ia melaporkan kepada ibunya dan menuduh Xiao Chang telah menjebaknya. Saat pagi hari, setelah ia pulang dari minum-minum dengan pelayannya, terdapat jebakan yang membuatnya seperti ini. Dan pastinya ini ulah dari Xiao Chang. Tentu saja Xiao Chang tidak mengaku dan menjawab untuk apa ia melakukan itu. Seketika Luli keceplosan dan berkata kalau Xiao Chang melakukan itu karena dendam kepadanya yang telah mengerjainya kemarin. Akibat kebodohannya itu, permaisuri bersama kaisar menjadi sangat marah. Selir Yu datang ke sana untuk memarahi sikap Luli yang kekanak-kanakan. Ia sudah tahu selama ini Luli selalu membuli Xiao Chang. Jangan mentang-mentang ia putri sang kaisar dan anak permaisuri, ia bisa bertingkah seenaknya. Bukannya sadar, Luli justru melawan Selir Yu sambil menghinanya sebab Selir Yu istri pertama kaisar namun tidak menjadi permaisuri.
seketika selir Yu langsung menamparnya. Setelah itu ia meminta maaf kepada permaisuri sebab menampar anaknya itu, yang sudah kelewatan batas. Di sana selir Yu sudah tahu kalau Luli yang memfitnah Xiao Chang saat acara ulang tahun permaisuri kemarin. Luli balik melawannya sebab ia tidak memiliki bukti untuk menuduhnya. Tiba-tiba Ling Buyi datang ke sana untuk membawakan bukti, yaitu pelayan milik Luli kemarin. Ling Buyi sudah tahu Luli yang merencanakan semuanya ini untuk memfitnah Xiao Chang berselingkuh dengan Bambang. Pelayan di sana ingin mengakui semuanya, namun karena ketakutan ia pun pingsan di tempat. Bambang yang tidak ingin terlibat masalah ini akhirnya mengaku bahwa memang benar Luli adiknya ini yang merencanakan semuanya. Tidak hanya itu, kemarin Luli juga dengan sengaja memerintahkan pelayannya untuk menolak Xiao Chang ke sungai, bahkan melemparkan seekor ular ke sungai tersebut. Mendengarkan hal itu, seketika raut wajah Ling Buyi menjadi sangat marah. Akhirnya Xiao Chang mengaku bahwa memang benar ia yang menjebak Luli sehingga terkena arang. Namun ia melakukan itu untuk balas dendam terhadap semua perlakuan Luli selama ini kepadanya. Ia tidak bisa berenang, namun ditolak ke sungai, bahkan dilempari batu, dan pada akhirnya seekor ular dilepaskan oleh salah satu pelayannya. Untung saja ular itu tidak berbisa. Namun tetap saja ia tergigit ular itu. Luli yang tidak terima lalu menjawab seharusnya ia melempar ular berbisa supaya Xiao Chang tewas terbunuh, agar wanita rendahan sepertinya tidak berani melawannya lagi. Sontak semua orang terkejut sebab ia sangat berani untuk membunuh seseorang. Ling Buyi tentu saja tidak ambil diam. Ia bersumpah akan membalas semua perbuatannya. Luli menjawab ia tidak takut. Ia adalah putri kaisar dan menganggap nyawa Xiao Chang hanyalah semut. Pastinya permaisuri dan kaisar lebih menyayanginya. Permaisuri di sana sudah tidak sanggup lagi melihat anaknya seperti ini, sampai-sampai ia pingsan di tempat. Kaisar menganggapnya sudah seperti orang gila, lalu memerintahkan pelayan untuk membawa Luli dan akan dihukum seberat-beratnya. Jitong yang merupakan ketua para pelayan dipinta oleh selir Yu untuk mengusir semua pelayan yang mendampingi Luli. Setelah kejadian itu, Ling Buyi sedikit marah kepada Xiao Chang yang tidak menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. Ia kecewa kepadanya dan Xiao Chang memilih untuk bertindak sendirian. Ling Buyi berkata, Xiao Chang berada di istana yang dikelilingi oleh orang jahat. Apabila nyawanya sampai terancam, maka ia akan tewas terbunuh. Xiao Chang menjawab, di saat dulu ia sudah terbiasa bertindak sendirian. Hanya untuk balas dendam kepada orang-orang yang sudah mencelakainya merupakan sesuatu hal yang sangat mudah. Namun tetap saja Ling Buyi kecewa kepadanya. Karena dengan kejadian ini, berarti Xiao Chang masih belum percaya kepadanya, sebab tidak menceritakan apa yang sudah ia alami. Ling Buyi lalu pergi dari sana. Setelah itu, Xiao Chang dipanggil oleh kaisar yang juga marah atas tindakannya. Meskipun ia benar, namun tetap saja apa yang dilakukannya itu salah. Permaisuri juga berkata, seharusnya Xiao Chang berdiskusi dulu dengan Ling Buyi karena mereka hendak menjadi suami istri. Tidak sepantasnya Xiao Chang bertindak seperti tadi tanpa sepengetahuan Ling Buyi, karena sama saja ia tidak menganggap Ling Buyi ada. Permaisuri pun sedikit kecewa terhadap Xiao Chang. Sementara itu, Bambang ketakutan karena Ling Buyi telah menunggunya. Dikira Ling Buyi ingin menghajarnya, namun ternyata tidak, melainkan bertanya kepada Bambang rumah para pelayan milik Luli. Bambang pun bersedia mengantarnya.
五妹来来回回就那几个玩伴。 Singkat cerita, Tuan Zhou yang merupakan petinggi kerajaan disiksa oleh Ling Buyi sebab anaknya yang merupakan pelayan Luli telah mendorong dan melepaskan ular untuk menyakiti Xiao Chang. Karena anaknya bersalah, ayahnya juga akan dihukum karena tidak bisa mendidik. Tuan Zhou terus memohon untuk dilepaskan, namun Ling Buyi tetap menyiksanya. Tidak hanya Tuan Zhou, 8 orang petinggi kerajaan yang masing-masing dari mereka, anaknya menjadi pelayan Luli juga dihukum dan diseret untuk dimasukkan ke dalam penjara. 都记下了，7个。 Tuan Zhou mencoba melawan karena ia adalah petinggi kerajaan. Ling Buyi tidak peduli dan segera mematahkan kakinya. Saat di malam hari, Luli diantar oleh Qasim ke rumahnya. Atas perintah Kaisar, Luli dilarang keluar. Dengan pedenya, ia menganggap Kaisar hanya menghukumnya sebentar saja dan ia pasti bisa keluar lagi. Saat masuk ke dalam rumah, Luli terkejut sebab 9 pria yang merupakan cendekiawan miliknya telah dibunuh, yang dimana Ling Buyi yang membunuhnya, sebab 9 orang itu bukanlah cendekiawan, melainkan pria simpanan Luli. Qasim berkata itu adalah hukuman untuk Luli supaya tidak bertindak sembarangan lagi. Dari sinilah Luli menyesali perbuatannya. Lalu keesokan harinya, permaisuri dan beberapa orang di sana akhirnya telah tahu selama ini cendekiawan yang disimpan oleh Luli di rumahnya ternyata pria simpanan. Hal tersebut sangat membuat malu keluarga Kaisar, terutama permaisuri. Istrinya Suwan berkata, permaisuri tidak becus mendidik anaknya sendiri dan takutnya akan diremehkan oleh semua orang. Suwan menjadi marah dan menyeret istrinya keluar untuk memarahi sikapnya yang sudah kurang ajar kepada permaisuri. Kembali ke permaisuri. Di sana ia bercerita mengenai percintaan Suwan. Di saat dahulu, Suwan memiliki kekasih yang bernama Ling. Namun Kaisar sudah menjodohkan Suwan kepada seorang wanita yang bernama Sun. Sun adalah istrinya Suwan saat ini. Karena telah berpisah, Ling, mantan kekasih Suwan, menikah dengan seorang pria bangsawan yang bernama Liang. Kalau kalian masih ingat, Ling bersama Liang sempat hadir di acara pesta ulang tahun permaisuri kemarin. Maka dari itu, Suwan saat melihat Ling kembali, pandangannya tidak bisa bohong. Dan permaisuri tahu Suwan masih menyimpan perasaan kepada Ling. Lalu pelayan datang melaporkan bahwa Ling Buyi dihukum oleh Kaisar akibat menyiksa dan menangkap 9 petinggi negara. Di sana Xiao Chang ingin masuk ke dalam, namun dihentikan oleh Qasim sebab tidak boleh ada yang masuk. Qasim di sana menjelaskan Ling Buyi menyiksa 9 orang petinggi negara, yang dimana petinggi negara itu merupakan ayah dari para pelayan milik Luli. Bisa dipastikan Ling Buyi melakukan itu untuk menghukum mereka sebab para pelayan milik Luli waktu itu mencelakai Xiao Chang. Bukannya kesal, Xiao Chang justru senang mendengarkannya. Sesaat, Kaisar berteriak untuk menyuruhnya masuk ke dalam, karena Kaisar tahu ia sedang berada di luar. Lalu di hadapan Kaisar, ia pun meminta maaf, karena Ling Buyi melakukan semuanya ini demi balas dendam dan melindunginya. Namun, Ling Buyi menjawab ia melakukan itu bukan karena Xiao Chang, melainkan memang keinginannya. Akhirnya di depan Kaisar, Ling Buyi berkata kelak ia akan mengundurkan diri dari jabatannya menjadi jenderal dan pergi membawa Xiao Shang setelah menikah nantinya keluar dari negara tersebut. Kaisar tentu saja tidak setuju sebab ia ingin mereka berdua ini setelah menikah tetap berada di istana. Terlebih lagi, Kaisar masih membutuhkan Ling Buyi sebagai seorang jenderal. Sebenarnya di sini Kaisar hanya pura-pura marah saja, karena apapun yang dilakukan Ling Buyi, ia tidak tega untuk memarahinya.
Namun sesaat Kaisar memiliki ide supaya mereka berdua ini akur kembali dan tidak bertengkar. Alhasil diputuskanlah Ling Buyi dihukum 100 kali pukulan militer. Ling Buyi lalu menerima hukuman tersebut, namun tidak dengan Xiao Chang. Yang telah tahu hukuman militer sangatlah keras, ia terus memohon supaya Kaisar mencabut hukuman itu. Namun Ling Buyi segera keluar untuk menjalankan hukumannya. 是， 陛下， Singkatnya, Ling Buyi dipukul oleh pasukan negara. Namun terlihat jelas mereka tidak serius menghitungnya. Seharusnya pukulan ke-10, namun pasukan mengatakan baru 8. Hal tersebut dikomplain oleh Xiao Chang kepada Kaisar yang sedang berada di atas. Ia pun terus memohon untuk menghentikan semuanya ini. Namun tetap saja Kaisar pura-pura tidak peduli. Takut Ling Buyi akan mati, Xiao Chang lalu turun ke bawah untuk menghentikannya. Namun ia dihalangi oleh pasukan di sana. Permaisuri bersama Seliryu meminta Kaisar untuk berhenti sebab kasihan terhadap Ling Buyi. Namun Kaisar menjawab sebentar lagi karena ia ingin melihat reaksi Xiao Chang. Di sana Xiao Chang berjanji akan menuruti kemauan Ling Buyi dan tidak akan bertengkar dengannya lagi. Sesaat Kaisar meminta Kasim untuk turun dan menyuruh pasukannya agar jangan terlalu menahan Xiao Chang. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Xiao Chang berhasil menerobos pasukan itu dan menghentikan hukuman Ling Buyi. Melihat Xiao Chang memeluk Ling Buyi, Kaisar tersenyum dan bahagia karena strateginya berhasil.